Sejak ribuan tahun lalu, emas selalu dianggap sebagai harta paling aman. Kerajaan bisa runtuh, mata uang bisa berubah, sistem ekonomi bisa berganti, tapi emas tetap bernilai. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, apakah emas masih akan bernilai di masa depan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah memanfaatkannya dengan benar? Hari ini, kita akan membahas 3 hal penting. Pertama, kenapa emas selalu relevan dari zaman ke zaman? Kedua, bagaimana emas bekerja sebagai aset keuangan yang unik? Dan ketiga, bagaimana cara kita bisa menggunakan emas sebagai strategi keuangan yang cerdas? Bukan cuma ikut-ikutan. Setiap kali ada berita krisis ekonomi, perang, atau ketidakpastian global, coba perhatikan. Pasti ada satu aset yang harganya perlahan-lahan naik daun. Aset itu adalah emas. Kenapa bisa begitu? Alasannya sederhana, tapi sangat kuat. Pertama, emas itu jumlahnya terbatas di bumi. Tidak bisa dicetak sembarangan, seperti uang kertas oleh bank sentral. Kedua, nilai emas tidak terikat pada satu negara atau satu kebijakan politik tertentu. Nilainya diakui secara universal. Dan yang paling penting, emas tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Uang yang kita pegang nilainya bisa terus berkurang karena inflasi. Nilai mata uang sebuah negara bisa jatuh. Sistem ekonomi bahkan bisa runtuh. Tapi emas, secara historis, selalu berhasil mempertahankan daya belinya. Itulah mengapa emas sering disebut sebagai safe haven asset atau aset perlindungan. Ibaratnya, ini adalah tempat berlindung yang aman saat badai finansial datang. Sekarang, mari kita luruskan satu hal yang sering jadi kesalahpahaman. Kesalahan terbesar banyak orang saat mendengar kata emas adalah menganggapnya sebagai alat untuk cepat kaya. Padahal, fungsi utama emas bukanlah untuk spekulasi. Emas adalah alat untuk perlindungan nilai. Maksudnya begini, fungsi emas bukan untuk membuat kekayaanmu meroket dalam waktu singkat, tapi untuk menjaga agar nilai kekayaan yang sudah kamu miliki tidak hancur tergerus waktu dan inflasi. Coba bayangkan, emas itu seperti sabuk pengaman di dalam mobil. Sabuk pengaman tidak akan membuat perjalananmu lebih cepat sampai tujuan. Tapi, saat terjadi kecelakaan yang tidak terduga, sabuk pengaman itulah yang akan menyelamatkanmu. Begitu juga dengan emas. Saat pasar saham anjlok atau ekonomi sedang tidak stabil, emaslah yang menjaga portofolio investasimu tetap aman. Jadi, mindset yang benar tentang emas adalah, ini bukan tentang cari cuan cepat, bukan untuk trading harian, dan jelas, bukan untuk spekulasi. Emas adalah tentang perlindungan kekayaan untuk jangka panjang. Dulu, mungkin kita berpikir emas itu cuma perhiasan yang dipakai di leher atau jari. Tapi sekarang, investasi emas sudah jauh lebih modern dan mudah diakses. Ada beberapa bentuk emas yang bisa kamu pilih untuk tujuan finansial. Pertama, ada emas fisik, seperti emas batangan atau logam mulia. Ini adalah bentuk yang paling tradisional. Kamu benar-benar memegang asetnya. Perhiasan sebenarnya kurang ideal untuk investasi murni, karena ada biaya desain dan pembuatan yang tidak akan kembali saat dijual. Kedua, ada emas digital. Kamu bisa membeli dan menyimpan emas lewat aplikasi di smartphone. Kelebihannya, kamu bisa mulai dengan nominal yang sangat kecil, bahkan ribuan rupiah, dan sangat mudah untuk dicairkan kapan saja. Ketiga, ada sistem tabungan emas, di mana kamu bisa mencicil pembelian emas secara rutin. Ini cocok banget buat pemula yang ingin membangun kebiasaan menabung emas. Pada akhirnya, yang penting bukan bentuk fisiknya, tapi fungsinya sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Penting untuk dipahami bahwa emas bukanlah saingan dari instrumen investasi lain. Emas bukan untuk menggantikan saham, reksadana, atau properti. Justru, emas adalah pelengkap dan pelindung portofolio kamu. Kita bisa melihatnya seperti ini. Kalau saham tujuannya untuk pertumbuhan aset yang agresif, kalau properti tujuannya untuk aset fisik dan pendapatan sewa, dan kalau bisnis untuk penghasilan aktif, maka emas tujuannya adalah sebagai perlindungan nilai. Emas ada di sana bukan untuk tumbuh secepat kilat, tapi untuk memastikan nilai dari semua asetmu yang lain
tetap terjaga saat terjadi guncangan ekonomi. Lalu, bagaimana cara paling sederhana untuk mulai investasi emas? Sebenarnya sangat mudah. Langkah pertama, tentukan tujuanmu dengan benar. Ingat, tujuan utama memiliki emas adalah untuk proteksi, bukan spekulasi. Dengan tujuan yang benar, kamu tidak akan panik saat harganya naik turun dalam jangka pendek. Langkah kedua, mulailah dari yang kecil. Kamu tidak perlu langsung membeli emas batangan seberat ratusan gram. Mulai dari 10.000, 20.000, atau 50.000 rupiah, melalui emas digital pun tidak masalah. Yang terpenting adalah memulai. Langkah ketiga, lakukan secara konsisten. Kekuatan investasi jangka panjang datang dari konsistensi. Menyisihkan sedikit tapi rutin itu jauh lebih kuat dampaknya daripada membeli dalam jumlah besar, tapi hanya sekali seumur hidup. Dan langkah keempat, berpikirlah untuk jangka panjang. Emas adalah permainan maraton, bukan lari sprint. Biarkan waktu yang bekerja untukmu. Jadi, strategi emas terbaik itu sebenarnya sangat sederhana. Beli, simpan, lakukan secara konsisten, dan bersabarlah. Pada Ekernia, keuangan yang sehat itu bukan cuma soal mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi juga soal menciptakan stabilitas. Disinilah peran emas menjadi sangat penting. Emas membantu kamu menyeimbangkan risiko dalam portofolio, menjaga nilai kekayaanmu dari gerusan inflasi, dan pada akhirnya, mengamankan masa depan finansialmu. Emas mungkin bukan strategi utama untuk membuatmu kaya, tapi emas adalah fondasi perlindungan yang membuat bangunan keuanganmu kokoh dan tidak mudah roboh. Emas memang tidak akan membuatmu kaya dalam semalam, tapi emas bisa menyelamatkan nilai hasil jerih payahmu dalam jangka panjang. Ini bukan tentang punya emas sebanyak mungkin, tapi tentang memiliki sebuah sistem keuangan yang sehat dan seimbang. Karena pada akhirnya, tujuan keuangan sejati bukanlah untuk pamer kekayaan, tapi untuk menciptakan ketenangan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like Dompet Cerdas AI agar tidak ketinggalan konten edukasi finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.